Sumaryatun atau yang akrab disapa sebagai Yatun adalah purna pekerja migran yang pernah bekerja di Taiwan sebagai perawat migran, sebagai perawat orang tua. Saat ini Yatun telah tinggal di Taiwan selama 24 tahun dan menikah dengan orang Taiwan. Tetapi Yatun masih memiliki hati untuk membantu para rekan-rekan PMI yang bermasalah, terutama para ABK yang ada di Cilung. Bagaimana dan apa saja kasus-kasus yang pernah diselesaikan oleh Yatun? Simak perjalanan kita dan simak juga obrolan kita bersama Fokus Taiwan Indonesia di CNA. Terima kasih banyak untuk kedatangannya di CNA Fokus Taiwan, Mbak Yatun ya. Akrab namanya disapa sebagai Mbak Yatun. Mbak Yatun ini sebagai aktivis independen ya, dulu Satgas KDII dan sekarang tetap membantu teman-teman PMI yang ada di Taiwan dan juga para ABK. Nah Mbak Yatun, saya kan tahunya namanya Yatun saja nih. Mungkin bisa diceritakan namanya, nama panjangnya siapa, terus Anda dari mana, terus sudah berapa lama di Taiwan ini, silakan. Nama saya Sumaryatun. Nah, saya aslinya itu dari Magetan, Jawa Timur. Nah, saya datang ke Taiwan tahun 2000. Ya, waktu itu saya jadi penjaga pasien. Wah, jadi tahun 2000 sudah ke sini menjaga pasien, terus akhirnya sekarang kembali lagi ke Taiwan. Sekarang ini sudah berapa lama di Taiwan dan sebagai apa? Oh, sekarang sudah dihitung-hitung 24 tahun. Nah, udah menikah dengan orang Taiwan gitu. Jadi menantu orang Taiwan. Oh iya, gitu. Luar biasa sekali dulu sebagai perawat migran ya. Iya. Perawat orang tua. Nah, sekarang kedatangannya kembali ke Taiwan sudah 24 tahun menikah dengan orang Taiwan ya. Iya. Perbedaannya gimana nih? Dulu sebagai PMI, perawat rumah tangga, sekarang ini sebagai bagian dari warga Taiwan sendiri, menantunya orang Taiwan. Gimana, Pak? Ada perbedaan kah? Kalau saya sih perbedaannya nggak begitu jauh, soalnya kan emang dulu yang jagain majikan saya itu bapak ibunya itu bapak ibunya suami saya gitu. Jadi nggak ada perbedaan yang banyak. Cuman perbedaannya sekarang kan dulu cuma kerja di rumah, tapi kalau sekarang kan saya bisa leluasa, bisa kemana-mana gitu loh. Termasuk membantu teman-teman yang memerlukan gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi yang dijaga ini dulu adalah mungkin pasien dari Anda, sekarang menjadi ibu mertua begitu? Iya benar. Luar biasa, semoga teman-teman yang mendengar dan juga menonton tayangan ini juga seberuntung Anda gitu ya. Iya, semoga. Iya, oke Mbak Yatun, saya panggil Mbak Yatun nih ya. Mbak Yatun, apa yang membuat Anda bertujuan untuk langsung terjun ke menjadi aktivis independen, aktivis yang tidak terikat organisasi apapun dan tetap membantu PMI selama 24 tahun loh. Anda ini membantu PMI. Tujuannya apa dan apa yang membuat Anda merasa ya sudah saya ingin membantu teman-teman PMI, seperti apa? Sebenarnya sih dari awalnya sih cuman nggak tega gitu loh. Terus saya kebiasaannya kalau dimintain tolong itu ndak bisaan. Kalau orang sini namanya cipoy, kepo. Ya, itu watak saya gitu loh. Jadi dari dulunya itu kan ada bantu translate penerjemah gitu di kepolisian, di konseling, di mana waktu dulu. Jadi saya punya kesempatan bareng-bareng ketemu sama PMI gitu. Jadi ya itu tadi, bukannya karena kepo jadinya saya kepo sampai sekarang gitu. Iya, itu ya, berarti Anda memang mempunyai rasa yang memang ingin menolong, tidak tegaan ya. Jadi tidak bisa menolak kalau ada orang yang datang untuk meminta tolong. Iya. Luar biasa sekali Mbak Yatun ini. Nah Mbak Yatun dulu pernah menjadi Satgas KDII ya. Nah itu tahun berapa dan berapa lama? Terus kira-kira bagaimana pendapat Anda selama menjadi Satgas KDII itu mengenai pekerja migran itu, apa pendapat Anda? Iya. Saya jadi Satgas KDII tahun 2022. Nah tapi jangkanya tidak sampai 1 tahun.
karena terlalu sibuk kerjaan di rumah sama kerjaan saya sendiri gitu. Nah, terus selama jadi Satgas itu gimana ya? Karena mungkin karena bahasa saya itu bahasa Mandarin, orang Taiwan bisa ngerti lebih 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 mudah. Jadi ini mereka kalau saya udah ngomong, oh saya perwakilan dari KDEI, mereka itu pasti lebih mendengarkan gitu loh. Jadi setiap kasus yang saya dapat, saya langsung hubungin yang harus saya hubungi, misalnya majikan, agensi. Setiap kali sudah itu mereka langsung cepet-cepet ngerjain gitu. Enggak kayak dulu kalau kita bukan siapa-siapa gitu, ngomong banyak nggak ada guna. Tapi kalau udah ngomong, oh saya Satgasnya KDEI, langsung telepon, langsung itu mereka langsung ngerjain gitu. Senengnya kayak gitu. Oh, luar biasa sekali. Nah, sebagai saat ini masih tetap meskipun bukan sebagai Satgas KDII lagi, nah sekarang ini masih tetap sebagai aktivis independen ya, yang tidak terikat organisasi apapun tapi tetap membantu PMI ya. Nah, kasus paling apa sih yang pernah sering ditemui oleh Anda itu kasus seperti apa? Dalam jangka dekat ini kasusnya itu ya karena ABK, nelayan itu kan waktu itunya musiman. Jadi kalau waktu musiman terus nggak ada kerjaan, ini yang susah. Nah, waktu susahnya itu kadang kan kita tahu kan kalau nggak kerja 1 bulan, seminggu 2 minggu aja kita udah bingung. Nah, mereka nggak kerja sampai 1 bulan 2 bulan, mereka dapat makan dari mana gitu loh. Yang ini yang akhir-akhir ini sering saya tangani. Gitu. Berarti yang akhir-akhir ini seperti PHK sepihak dari majikan untuk para ABK ya? Iya. Nah, solusinya Anda sebagai aktivis misalkan pernah meminta pemerintah mengenai beban ABK seperti ini, permasalahan ABK seperti ini, pernah membantu nggak untuk misalkan ke fishery agency atau ke Depnaker mengenai hal ini? Ada pernah. Nah, mereka untuk bagian peraturan kita ndak bisa membantu banyak, tapi kita cuman bisa meminta kayak Depnaker, organisasi-organisasi yang saya kenal di Taiwan, minta mereka memberikan sembako buat mereka. Saya hanya bisa seperti itu, soalnya untuk aturan-aturan itu harus ada pemerintah yang membantu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi tidak bisa membantu mengenai perubahan aturannya gitu ya. Tapi membantu untuk segi kemanusiaannya teman-teman. Saya dengar Anda ini juga sebagai pioner atau di depan yang membantu teman-teman ABK saat mereka kekurangan makan, mereka banyak yang ke tempat Anda meminta sembako, dan akhirnya Anda membantu menggalakkan, bukan menggalang dana ya, tapi menggalang bantuan donasi gitu ya. Nah, itu siapa saja yang dimintai dan bagaimana untuk prosesnya, terus seperti bantuan seperti apa yang pernah diberikan kepada ABK ini? Ya alhamdulillah ya, selama saya di Taiwan kenal banyak organisasi yang ada di Taiwan. Nah, kemarin setiap ada itu saya minta teman-teman dari organisasi Taiwan seperti Taiwan To Guoji Jiaoliu Xiehui, Taiwan Head Cultural Organisasi Internasional, terus Jiading Wenxing Jiazhu, terus ada lagi Lion, dan masih banyak lagi, saya nggak bisa itu ngomong satu-satu. Tapi mereka setiap kali saya telepon gitu, saya minta tolong dong, ini anak-anak ABK perlu makanan gitu. Oh, benar-benar sangat bersyukur banget, mereka itu dengan sukarela, dengan itunya, langsung nggak menunggu lama-lama gitu loh. Benar-benar tahun kemarin benar saya sangat terharu sekali gitu waktu pertama kali. Nah, sekarang udah tahu setiap tahun pasti kayak begini, jadi mereka udah persiapan. Nanti pasti ngomong, ya Tun, waktunya ini kamu ngambil beras, ngambil ini gitu. Jadi begitu sampai sekarang. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Jadi kalau boleh saya
Saya boleh definisikan Anda ini sebagai ibu, ya ibu angkat dari teman-teman ABK kita ini, ibunya ABK ini ya. Ya itu di daerah Cilung ya, betul? Iya, betul di daerah Cilong. Jadi di daerah Cilung itu ada ABK yang mengalami PHK sepihak dari majikan karena musiman ya. Jadi musiman itu maksudnya kalau tidak berlayar karena kapal penangkap ikan ya, ikan layur atau ikan apa ya? Ikan layur, ikan cumi biasanya kayak gitu. Oh gitu, jadi itu musiman. Kalau sudah nggak musim, ABK-nya langsung diturunkan dari kapal, langsung di PHK. Gitu. Belum tentu, itu lihat majikan. Iya, kalau tahun kemarin memang kayak gitu, tapi tahun ini sebenarnya banyak yang kasih cuti untuk pulang gitu. Iya, sekarang sudah lumayan, nggak ke tahun kemarin gitu. Oh, tahun kemarin banyak ya yang di PHK ya, tapi tahun ini disuruh cuti pulang, nanti diambil lagi, direkod lagi begitu ya? Iya, benar. Wah luar biasa ini Anda sedang memberikan donasi buat teman-teman ABK kita. Nah ini selama 24 tahun membantu PMI dan membantu ABK ini ya. Kira-kira kalau ABK kan yang dibantu seperti itu untuk donasi. Nah kalau untuk PMI sendiri pernah ada yang masukan untuk misalkan PMI yang sektor perawat rumah tangga atau sektor penjaga orang tua atau PLRT. Kira-kira ada yang mengadu nggak? Ada, tapi tidak banyak seperti ABK. Soalnya sayangnya sering ngobrolnya sama mas-mas nelayan gitu. Oh ya, saya lebih banyak yang Iya. ABK ya. Iya. Ya ini kira-kira apa yang pernah mungkin masih terekam dalam ingatan Anda gitu ya. Misalkan yang teman-teman ABK atau PMI atau siapapun yang pernah dibantu yang masih terenyuh di hati gitu, yang nggak bisa terlupakan, pembelajaran apa yang mungkin bisa dipetik oleh teman-teman kita yang sedang menonton siaran ini. Oh iya, yang paling itu ada satu dulu itu ada mas yang pengen pindah majikan, tapi majikan tidak setuju. Akhirnya sampai 1955 sampai mana-mana, tapi akhirnya tetap tidak bisa. Soalnya majikannya kekeh nggak mau apa namanya tanda tangan, nggak tahu mau tanda tangan dia pindah majikan. Ya sebenarnya karena majikan masih suka sama masnya, tapi masnya itu dia punya keinginan lain gitu loh. Jadi waktu itu akhirnya dua-duanya kekeh nggak bisa nggak mau ngalah salah satu. Masnya akhirnya terpaksa nunggu 2 bulan lebih 3 bulan sampai itunya kelar, tetap nggak bisa, majikannya tetap kekeh nggak mau. Ya itu yang saya agak kasihan gitu loh, soalnya benar-benar ya mau gimana ngomongnya, dua-duanya nggak mau ngalah gitu. Kalau misalnya salah satu ngalah mungkin ya terselesaikan. Akhirnya masnya pulang, sampai sekarang belum bisa ke sini gitu. Soalnya kan sekarang mungkin jobnya belum ada apa gimana gitu. Nah saya sih mintanya untuk teman-teman yang kerja di nelayan, kalau misalnya majikannya itu masih mau, kita itu pemikirannya agak dirubah gitu loh. Bukan kita terlalu meminta, tapi kita juga harus lihat situasi majikannya kayak apa. Jadi jangan ngotot terus harus begini. Semuanya itu kadang kita tuh terlalu ngotot pendirian kita, tapi kurang benar gitu loh. Sepertinya kita perlu merubah pemikiran kita sendiri gitu, supaya kita bisa lancar kerja di Taiwan sini. Oh berarti ini masnya bisa tahu masnya kenapa kok pengen ngotot pengen pindah majikan, alasannya kira-kira teman-teman yang sering minta pindah majikan ini apa? Kadang itu mungkin karena teman satu kerjaan mungkin crash gitu, mungkin sama kaptennya, mungkin sama majikan kurang, pengennya dia ditambah gaji atau gimana, tapi majikan belum kasih, kayak gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh nggak terlalu serius sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi itu bisa terselesaikan dengan mudah kalau salah satu mau ngalah, tapi kalau dua-duanya ngalah ya kayak gitu.
akhirnya rugi tetap ABK sendiri gitu loh. Pelajaran yang menarik ini juga untuk teman-teman ABK. Nah, sekarang kembali lagi ke Mbak Yatun. Mbak Yatun sebagai membantu ya untuk sebagai mediator ya, jembatan untuk antara ABK dan pemerintah Taiwan terutama ya. Kira-kira biasanya membantu seperti apa? Apakah seperti translator ke Depnaker atau seperti kalau ada yang mengadu, misalkan mengadu tapi tidak ditanggapi akhirnya langsung bisa ke Mbak Yatun. Nah, selama ini sehari kesehariannya dalam membantu ABK atau teman-teman PM yang lain sebagai apa di posisinya Mbak Yatun? Jadi penerjemah. Jadi kalau misalnya ada ABK ngomong, Bu saya ada ini, Mbak aku ada masalah ini, saya berusaha memberi penjelasan. Nah jika dia penjelasan saya itu kurang, dia belum ngerti atau masih ada perlu kelanjutan, saya teleponnya ke Depnaker Cilong gitu. Nanti Depnaker yang bantuin, tapi saya tetap nemenin sama jadi penerjemah gitu. Jadi Anda sudah kenal ya para pemerintah ini yang duduk, pejabat-pejabat yang duduk di Departemen Cilung ya? Ya alhamdulillah iya. Selama ini lebih banyak untuk bekerja dengan Kepolisian Cilung dan Depnaker Cilung, terus di mana lagi? Atau mungkin ada legislatif atau DPRD atau seperti apa? Ada imigrasi, kepolisian, Depnaker, terus apa yang bagian perikanan, iya. Wah, Terus luar biasa. ada juga DPRD gitu. Wah, sampai DPRD, anggota DPRD pun Anda kenal ya di Ya Cilung? ada. Wah, luar biasa sekali. Jadi Anda dekat dengan orang-orang pemerintahan, pejabat pemerintahan yang ada di Cilung ini ya, dari Depnaker, DPRD, konseling, kepolisian semuanya. Nah, ini kira-kira apakah ada kesulitan berkomunikasi dengan mereka meskipun Anda bahasa Mandarinnya lancar, atau apakah ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mereka yang membuat Anda, aduh, susah ini. Misalkan untuk menjebatani dengan ABK karena yang satu pejabat minta ini, ABK-nya minta ini gitu. Jadi crash gitu. Apakah pernah crash atau pernah ada kesulitan apa kira-kira untuk menjebatani antara ABK dengan pejabat ini? Paling utama itu menurut saya sih waktu. Iya, soalnya kalau ABK waktunya kan lihat cuaca. Nah, misalnya kita mau lagi ngadain acara nih, ABK-nya mau hari Minggu, tapi mereka kan libur gitu, jadi kan nggak bisa. Nah, terus, wah, misalnya kok hari Senin bisa, tapi ternyata waktu itu angin topan, jadi kan libur semua, jadi kan nggak bisa gitu. Biasanya kendalanya di waktu. Iya. Iya, ya berarti waktu ya, karena kan ABK liburnya pas angin topan. Iya. Lah kalau pejabat-pejabat ini libur angin topan ya sudah libur, tidak bisa. Iya. Sedangkan ABK-nya baru bisanya pas angin topan ya. Iya, benar. Ini agak ya lucu sekali nih, tapi ya itulah seninya ya, seninya. Jadi kalau misalkan ada masalah juga pada saat ABK-nya ada masalah juga datangnya pas angin topan gitu ya. Padahal pas angin topan libur begitu ya pejabatnya. Iya, wah luar biasa sekali nih. Ya ini ya kesulitan yang harus diterjang ini, bagaimana nih Anda memikirkannya agak keras bingung ini ya. Iya. Nah, ini sarannya Mbak Yatun untuk pemerintah, mungkin untuk pemerintah mengenai perbaikan mengenai kebijakan peraturan ketenagakerjaan ABK atau keseluruhan PMI. Nah, itu kebijakan aturan ketenagakerjaan PMI itu mungkin pesan-pesannya untuk para pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia apa, pemerintah Taiwan apa gitu. Monggo silakan. Iya. Kalau menurut saya sih untuk aturan untuk PMI yang nelayan itu harus dikaji kembali. Apalagi yang bagian musiman. Benar-benar kasihan, kita tanda tangan kontrak 3 tahun, tapi ternyata kita kerja di sini cuma 6-7 bulan sampai 10 bulan. Jadi kan kasihan. Kita udah seneng-seneng sampai Taiwan, dikiranya 3 tahun, ternyata bukan kayak gitu. Kita nganggurnya lama, kasihan. Yang tolong yang bagian ini dikaji kembali gitu. Iya, soalnya kita udah tanda tangan kontrak 3 tahun. Kenapa?
kita belum 1 tahun udah nggak ada kerjaan gitu. Ya mungkin ada cara lain biar supaya ABK ini bisa kerja seterusnya gitu. Ya mohon pemerintah Taiwan maupun Cilong kaji kembali gitu. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ini memang benar-benar Ibu ABK ini. Ya, kalau mungkin menurut Anda dari segi PMI perawat orang tua atau mungkin PLRT, apa yang perlu diubah atau diperbaiki? Untuk PMI yang PRT sih menurut saya sih udah oke. Sementara ini yang saya lihat cuman malah kita sendirinya, pemikiran kita sendiri yang harus dirubah. Soalnya semakin kesini, semakin banyak permintaan yang kurang wajar. Iya, kita itu mungkin karena dengar dari sana, dengar dari sini, yang nggak pas gitu loh. Berita-berita yang kurang baik. Mungkin ceritanya ini majikan sini minta gajinya segini, apa gini. Semuanya itu kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi saya minta yang mau datang ke sini, selain pemikirannya itu harus gimana ya, dirubah. Kita itu kerja, bukan hanya meminta hak kita. Kita meminta hak, kita juga harus kerja dengan baik dulu gitu loh. Iya, saya prihatinnya itu PMI yang maaf kita ngomongnya mbak-mbak aja ya, soalnya saya malah lebih suka dipanggil mbak gitu. Kita mbak-mbak di sini mungkin karena dengar media sosial lebih banyak dari pengennya itu, oh saya ini hak saya harus, tapi lupa kamu punya tanggung jawab apa gitu. Tanggung jawabmu sudah kamu kerjain yang benar apa belum gitu loh. Iya, saya minta iya. Mungkin harus ada dari Indonesia dipersiapkan kembali mental sama pemikiran-pemikiran yang lebih hebat lagi gitu, lebih baik lagi. Oke, siap. Oke, nah ini mungkin berkaitan dengan PMI nih teman-teman. PMI baik itu ABK, perawat orang tua, terus PLRT atau pekerja konstruksi sama semuanya lah. Pesan-pesannya sampean untuk teman-teman PMI di seluruh Taiwan ini apa? Monggo. Ya, kita sudah berniat ya, udah berniat kerja di luar negeri entah itu di mana saja. Yang penting kita harus tahu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang tempat yang kita tempati. Jadi soalnya kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, akhirnya kita banyak pikiran oh aku kok tidak bisa begini yo, temanku bisa kok aku nggak bisa gitu. Jadi harus menyesuaikan situasi dan kondisi di tempat kita sendiri. Misalnya kita kok ndak bisa, ini temanku kok orangnya kayak begini ya. Ya kita harus cari solusi gimana kita bisa kerjasama dengan dia gitu loh. Terus kalau orang Jawa ngomongnya golek ambil hati majikan, ya, ngambil hati teman, gimana caranya gitu. Jadi harus cari solusi sendiri, menyesuaikan sendiri semua masalah. Bukan hanya ngelihat orang lain enak, kitanya juga kayak mereka. Bukan, soalnya situasi kita nggak sama dengan dia gitu loh. Iya, ini saya mintanya teman-teman itu kayak gitu. Semoga ya bismillah semuanya yang kerja di luar negeri bisa sukses kembali ke Indonesia jadi bos semua. Amin. Amin. Ya terima kasih sekali. Jadi ini pesannya buat teman-teman agar perlu ya untuk memperbaiki diri dulu sebelum meminta haknya ya. Karena majikan terkadang itu antara komunikasi antara majikan dengan PMI-nya sendiri itu, nah ini yang susah ya, yang perlu diperbaiki juga. Dan PMI juga harus bisa mengambil hati majikan yang tidak boleh menyamakan dengan yang lain situasinya. Karena majikan juga berbeda, ada majikan yang mampu, majikan yang nggak mampu begitu ya Mbak. Ya, wah terima kasih sekali obrolan kita saat ini. Terima kasih untuk kedatangannya di CNA Focus Taiwan Indonesia. Semoga bincang-bincang kita ini boleh
membuahkan hasil yang luar biasa untuk teman-teman PMI, untuk perubahan, mengenai perubahan yang terbaik untuk teman-teman PMI. Terima kasih sekali Mbak Yatun untuk kedatangannya. Ya, terima kasih.